Perkembangan spiritual adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Sebuah perjalanan yang membawa kita melintasi lanskap yang tak terlihat dari diri kita sendiri. Bayangkan berdiri di ambang pintu sebuah rumah besar yang belum pernah dijelajahi, di mana setiap ruangan mengungkapkan lapisan yang lebih dalam dari esensi sejati Anda. Inilah inti dari pertumbuhan spiritual, sebuah pengembaraan berlapis-lapis yang mengajak Anda untuk menemukan siapa diri Anda yang sebenarnya di balik permukaan. Dalam perjalanan ini, terdapat beberapa tahapan perubahan dalam dunia batin, kesadaran, dan keberadaan Anda. Sebagai seorang pencari, Anda berbeda karena pengalaman, pilihan, dan wawasan Anda yang unik. Tidak ada dua jalan yang sama, sebagaimana tidak ada dua jiwa yang identik. Saat kita menjelajahi alam perkembangan spiritual, ingatlah bahwa Anda mungkin merasa selaras dengan tahapan yang berbeda, menemukan potongan-potongan jiwa Anda di setiap tahapannya. Perjalanan ini milik Anda sendiri, sebuah narasi pribadi yang terjalin dari benang kehidupan Anda. Sekarang, mari kita mulai menjelajahi untuk mengetahui di mana posisi Anda dalam 7 tahapan perjalanan spiritual ini. Tahap pertama, kebangkitan kesadaran. Tahap pertama dalam perjalanan spiritual, yaitu kebangkitan kesadaran, adalah seperti membuka mata untuk pertama kalinya terhadap dunia yang selalu Anda tinggali, namun belum benar-benar terlihat. Ini adalah momen di mana segala sesuatu mulai berubah, meskipun Anda mungkin tidak segera memahami mengapa atau bagaimana. Kebangkitan ini bisa terasa seperti dorongan lembut atau kejutan mendadak, yang mengguncang cara berpikir dan cara Anda melihat dunia yang biasa. Bayangkan Anda berjalan di hutan dengan peta, percaya bahwa peta tersebut menunjukkan semua jalan dan tanda yang penting. Tiba-tiba, Anda menyadari bahwa peta itu tidak menceritakan keseluruhan cerita. Ternyata ada lebih banyak hal di hutan daripada yang ada di atas kertas. Kesadaran ini adalah awal dari kebangkitan Anda. Anda mulai mempertanyakan hal-hal yang selalu Anda terima begitu saja, seperti rutinitas yang Anda ikuti, keyakinan yang Anda pegang, dan nilai-nilai yang sebelumnya tidak pernah Anda tanyakan. Seringkali, tahap ini dipicu oleh peristiwa kehidupan yang mengguncang landasan dunia Anda. Bisa jadi kehilangan orang yang dicintai, pengalaman mendekati kematian, atau momen keindahan yang mendalam. Bagi sebagian orang, itu mungkin muncul hanya dari perasaan gelisah yang berkembang. Sebuah perasaan bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup daripada sekadar rutinitas sehari-hari. Anda mulai merasakan dorongan untuk memahami kebenaran yang lebih dalam tentang keberadaan Anda dan alam semesta. Kebangkitan ini bukan tentang memperoleh informasi baru, ini tentang melihat segala sesuatu dari perspektif baru. Seperti melihat lukisan yang sudah dikenal, dan tiba-tiba memperhatikan detail dan warna yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Anda mulai melihat hubungan antara hal-hal yang sebelumnya tampak tidak berhubungan. Misalnya, Anda mungkin mulai melihat bagaimana pikiran dan emosi Anda memengaruhi kesehatan fisik Anda, atau bagaimana alam terasa sangat terhubung dengan kehidupan Anda sendiri. Saat Anda melalui tahap ini, Anda mungkin merasa tertarik pada buku, percakapan, dan pengalaman yang memberi makan rasa lapar Anda yang semakin besar untuk pemahaman. Tidak jarang Anda merasakan campuran antara kegembiraan dan kebingungan ketika keyakinan lama mulai runtuh dan keyakinan baru belum terbentuk sepenuhnya. Anda mungkin mencari kesendirian atau berkumpul dengan orang lain yang telah melalui jalan ini sebelumnya untuk mencari panduan dan ketenangan. Selama masa ini, penting untuk bersabar dengan diri sendiri. Sama seperti belajar bahasa baru, membangkitkan kesadaran Anda membutuhkan waktu. Anda belajar melihat dunia dan diri Anda sendiri dalam cahaya yang benar-benar baru. Ini adalah proses melepaskan apa yang telah Anda pelajari, sama halnya dengan belajar hal baru. Anda mungkin menemukan ketakutan dan rasa tidak aman yang muncul ke permukaan, meminta untuk diakui dan dilepaskan. Ingatlah, tahap ini hanyalah permulaan. Tahap ini menjadi dasar bagi semua tahapan yang akan datang. Kebangkitan setiap orang bersifat unik, dan tidak ada cara yang benar atau salah untuk mengalaminya.
Yang paling penting adalah kesediaan Anda untuk tetap terbuka dan ingin tahu, untuk mempertanyakan dan mengeksplorasi tanpa membutuhkan jawaban langsung. Keterbukaan inilah yang memungkinkan Anda untuk maju di jalan spiritual Anda, langkah demi langkah, menuju pemahaman dan hubungan yang lebih mendalam. Tahap kedua, eksplorasi dan penemuan. Tahapan ini seperti berlayar di lautan kemungkinan, setiap gelombang membawa ide-ide baru, setiap angin mengarahkan Anda ke wilayah pemikiran dan filosofi yang belum dipetakan, dan dunia Anda berkembang jauh melampaui batas-batas sebelumnya. Anda mungkin merasa tertarik pada buku, ajaran, dan filosofi yang sebelumnya tampak asing atau tidak relevan. Ini seperti berjalan melewati perpustakaan besar. Setiap buku menawarkan jendela ke dalam aspek pemahaman spiritual yang berbeda. Anda mungkin mengeksplorasi meditasi, yoga, atau praktik spiritual lainnya, bukan hanya sebagai latihan, tetapi sebagai jalan menuju penemuan diri yang lebih dalam. Fase ini ditandai dengan kehausan akan pengetahuan yang tak terpuaskan. Anda tidak hanya mencari jawaban, Anda juga sedang mendefinisikan ulang pertanyaan seperti, apa hakikat alam semesta? Apa tujuan hidup saya? Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong pencarian Anda akan pemahaman. Anda mungkin mendalami berbagai teks keagamaan, bukan untuk mengadopsi agama tertentu, tetapi untuk memahami kebenaran universal yang mendasari banyak keyakinan spiritual. Anda juga mungkin mencari pengalaman yang menantang pandangan dunia Anda saat ini. Hal ini bisa berupa perjalanan ke tempat baru, menghadiri lokakarya atau retreat, atau terlibat dalam percakapan mendalam dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam. Setiap pengalaman ini berfungsi sebagai kepingan teka-teki dalam mosaik pemahaman spiritual Anda yang luas. Selama masa ini, wajar untuk merasakan kekaguman dan keajaiban. Dunia tampak lebih kaya, lebih hidup, dan lebih penuh makna. Anda mulai melihat keterkaitan dari segala sesuatu. Misalnya ketika berjalan-jalan di taman bukanlah sekadar berjalan-jalan saja. Ini adalah pertemuan dengan kompleksitas dan keindahan alam, sebuah cerminan dari alam semesta itu sendiri. Tahap ini bisa terasa luar biasa. Dengan begitu banyak bagian yang tersedia, mungkin sulit untuk membedakan arah mana yang benar bagi Anda. Penting untuk mendengarkan suara batin dan intuisi Anda. Apa yang benar-benar bergema dalam diri Anda? Apa yang membawakan Anda kedamaian, kejernihan, dan kebahagiaan? Mempercayai panduan batin Anda adalah kunci. Eksplorasi dan penemuan bukan hanya tentang mengumpulkan pengetahuan, ini juga tentang transformasi pribadi. Bukan fakta dan angka yang paling penting, melainkan bagaimana pemahaman baru ini mengubah Anda dari dalam. Anda tidak hanya belajar tentang prinsip-prinsip spiritual, Anda juga belajar bagaimana menjalani prinsip-prinsip tersebut. Tahap ini membentuk dan membangun karakter Anda, membawa Anda lebih dekat dengan diri sejati Anda. Tetaplah memiliki hati dan pikiran yang terbuka. Izinkan diri Anda terkejut, tertantang, dan bertransformasi. Jalan perkembangan spiritual tidak bersifat linear, dan setiap langkah maju adalah langkah yang membawa Anda lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Tahap ketiga, malam gelap jiwa. Istilah malam gelap jiwa berasal dari tulisan mistikus Spanyol pada abad ke-16, Santo Yohanes dari Salib. Ia menggambarkannya sebagai fase kesedihan spiritual, di mana seseorang merasa sepenuhnya terputus dari yang ilahi. Namun, tahap ini bukan hanya momen krisis spiritual, melainkan proses transformasi dan pemurnian yang mendalam. Pada fase ini, individu menghadapi ketakutan terdalam mereka, keterikatan ego, dan pola perilaku yang tertanam yang telah menghalangi pertumbuhan spiritual mereka. Ini seperti memasuki terowongan panjang dan gelap, di mana cahaya keyakinan dan kenyamanan yang dikenal memudar, membuat Anda harus menavigasi kegelapan tanpa apapun kecuali pencarian batin yang mendalam akan kebenaran. Perjalanan malam gelap jiwa ini seringkali ditandai oleh gejolak emosi yang hebat. Anda mungkin mengalami perasaan kehilangan, kebingungan, kesepian, dan keputusasaan. Ini adalah respons alami terhadap pembongkaran diri yang lama.
Seperti ular yang melepaskan kulitnya, Anda sedang melepaskan lapisan-lapisan diri yang tidak lagi selaras dengan kesadaran spiritual Anda yang berkembang. Proses ini, meskipun menyakitkan, tetapi sangat penting untuk pertumbuhan. Kegelapan dalam tahap ini bukan hanya ketiadaan cahaya. Ini adalah ruang di mana cahaya kesadaran mulai menyinari bagian-bagian diri kita yang enggan kita hadapi. Ini melibatkan konfrontasi dan melepaskan keyakinan yang membatasi, ketakutan, dan keinginan yang didorong oleh ego. Hal ini membutuhkan pandangan mendalam ke dalam cermin jiwa, menghadapi kebenaran yang mungkin telah tersembunyi atau diabaikan. Meskipun menantang, malam gelap jiwa bukanlah hukuman atau tanda kegagalan. Ini adalah undangan untuk menggali lebih dalam demi kebijaksanaan dan pemahaman. Dalam kegelapan inilah benih kedewasaan spiritual ditanam. Saat menavigasi tahap ini, Anda mungkin mendapati bahwa hal-hal yang dulu Anda hargai tidak lagi menarik bagi Anda. Anda mungkin merasakan detasemen yang semakin dalam dari pencapaian materi dan hasrat yang meningkat untuk pengalaman yang otentik dan bermakna. Kunci untuk melewati malam gelap jiwa adalah penyerahan, menerima perjalanan dan percaya pada prosesnya. Hal ini tentang melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan dan memungkinkan proses transformasi berkembang. Dukungan dari guru spiritual, terapis, atau komunitas dapat sangat berharga selama masa ini, memberikan panduan dan ketenangan. Pada akhirnya, malam gelap jiwa adalah jalan menuju hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan alam semesta. Ini adalah pelepasan dari apa yang palsu, membersihkan kabut untuk mengungkapkan Anda yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih tercerahkan. Saat Anda keluar dari fase ini, Anda melakukannya dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, rasa damai yang lebih besar, dan hubungan yang diperbarui dengan yang ilahi. Tahap ini, meskipun gelap, adalah katalis yang kuat untuk kebangkitan dan pertumbuhan spiritual. Tahap keempat, kemunculan dan integrasi. Fase ini adalah saat prinsip dan wawasan spiritual yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya mulai terjalin dengan mulus ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah proses menyelaraskan penemuan batin dengan eksistensi luar, yang mengarah pada cara hidup yang lebih otentik dan harmonis. Secara praktis, hal ini dapat terwujud dalam berbagai cara. Misalnya, jika kesadaran dan kehadiran secara penuh adalah bagian dari pembelajaran spiritual Anda mungkin mendapati diri Anda lebih terlibat sepenuhnya dalam setiap momen. Baik saat Anda makan, berbicara dengan teman, atau sekadar berjalan, ada apresiasi dan perhatian baru terhadap momen saat ini. Contoh lain bisa jadi penerapan belas kasih dan empati yang dipelajari melalui praktik spiritual. Anda mungkin menjadi lebih memahami dan sabar dengan orang lain, melihat melampaui tindakan mereka untuk mengenali pengalaman manusia yang sama. Hal ini bisa mengarah pada interaksi yang lebih bermakna dan rasa hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar Anda. Pada tahap ini, perubahan bukan hanya terjadi di dalam diri. Pilihan eksternal Anda mulai mencerminkan pertumbuhan batin Anda. Hal ini bisa berarti membuat perubahan karier yang lebih selaras dengan nilai-nilai Anda, terlibat dalam hubungan yang lebih mendukung dan otentik, atau bahkan mengubah rutinitas harian untuk mendukung kesejahteraan Anda. Ini seperti kompas batin Anda telah dikalibrasi ulang, dan sekarang pilihan Anda lebih akurat dalam mencerminkan arah yang diinginkan jiwa Anda. Keputusan finansial mungkin juga terpengaruhi oleh integrasi baru ini. Anda mungkin mendapati diri Anda menghabiskan lebih sedikit uang untuk barang-barang materi, dan lebih banyak untuk pengalaman yang memperkaya jiwa Anda, seperti perjalanan, lokakarya, atau retreat yang selaras dengan jalan spiritual Anda. Dalam hal hubungan interpersonal, tahap ini sering membawa rasa kenyamanan dan keaslian. Anda cenderung tidak terlibat dalam perilaku berpura-pura atau menyenangkan orang lain, dan merasa lebih nyaman mengekspresikan diri sejati Anda. Keaslian ini menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dan lebih tulus dengan orang lain. Selain itu, Anda mungkin menemukan perubahan dalam cara Anda bereaksi terhadap tantangan dan kemunduran.
Daripada bereaksi secara impulsif atau dengan frustrasi, ada kecenderungan untuk mendekati situasi dengan perspektif yang tenang dan terpusat, melihat tantangan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Tubuh fisik juga terpengaruh dalam proses integrasi ini. Anda mungkin mendapati diri Anda secara alami tertarik pada pilihan gaya hidup sehat, seperti diet yang lebih seimbang, olahraga teratur, atau praktik seperti yoga dan tai chi yang merawat tubuh maupun jiwa. Selama tahap ini, penting untuk menjaga praktik-praktik yang mendukung integrasi ini, seperti meditasi, menulis jurnal, atau menghabiskan waktu di alam. Praktik-praktik ini membantu memperkuat wawasan dan perubahan, menjadikannya bagian alami dari diri Anda. Tahap kelima, perluasan kesadaran. Tahap ini adalah tahap di mana batasan diri meluas melampaui individu untuk merangkul jalinan kehidupan yang lebih besar. Ini adalah pendalaman yang mendalam pada pemahaman diri dan alam semesta, yang ditandai dengan perasaan kebersamaan dan keterhubungan yang luar biasa. Gagasan tentang diri yang terpisah dan terisolasi mulai memudar, memberikan jalan bagi kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Hal ini seperti melihat diri sendiri bukan hanya sebagai ombak tunggal, melainkan sebagai bagian integral dari lautan luas. Anda mulai memahami bahwa setiap pikiran, tindakan, dan emosi bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan benang dalam jalinan kehidupan yang rumit. Rasa keterhubungan ini meluas ke dunia alam, orang lain, dan kosmos itu sendiri. Misalnya, berjalan-jalan di alam menjadi semacam komunikasi dengan lingkungan, di mana setiap daun, burung, dan angin terasa seperti bagian dari diri Anda sendiri. Interaksi dengan orang lain menjadi lebih dalam karena Anda mulai melihat kekuatan hidup yang sama mengalir melalui semua orang, menghapus ilusi pemisahan dan perbedaan. Salah satu ciri khas dari tahap ini adalah rasa empati dan kasih sayang yang mendalam. Ketika Anda melihat diri Anda dalam diri orang lain, respons alami adalah kebaikan dan pengertian. Ini bukan hanya gagasan filosofi, melainkan pengalaman nyata. Tindakan Anda menjadi lebih selaras dengan kesejahteraan orang lain dan planet ini, didorong oleh pengakuan yang tulus atas keberadaan bersama. Perluasan kesadaran ini juga membawa serta perasaan keabadian dan ketidakterbatasan. Masa lalu dan masa depan kehilangan cengkeramannya, dan momen saat ini menjadi lebih hidup dan nyata. Ada pemahaman bahwa esensi kehidupan adalah abadi, melampaui batasan ruang dan waktu. Tahap ini juga dapat membawa pengalaman mistis, momen di mana Anda merasa sangat terhubung dengan realitas yang lebih besar. Momen-momen ini bisa menjadi pengingat yang menakjubkan tentang luasnya dan keajaiban keberadaan. Saat identitas individual mulai memudar, yang muncul adalah identitas universal, di mana adalah identitas yang terhubung dengan semua kehidupan. Hal ini bukanlah kehilangan diri, melainkan perluasan ke dalam diri yang lebih besar. Ini adalah kebangkitan terhadap kebenaran, bahwa kisah pribadi hanyalah satu bagian dari narasi kosmik yang besar. Tahap keenam, penyerahan diri dan melepaskan. Tahap penyerahan diri dan melepaskan dalam perjalanan spiritual adalah perubahan mendalam dari tindakan menuju penerimaan, dari perjuangan menuju keberadaan. Fase ini ditandai oleh penyerahan diri yang dalam terhadap aliran kehidupan, melepaskan cengkeraman atas kebutuhan untuk mengontrol, memprediksi, atau memanipulasi hasil. Ini adalah tahap di mana penerimaan mendalam atas apa adanya menjadi prinsip penuntun yang mengarah pada perasaan kebebasan batin dan kepercayaan yang mendalam pada alam semesta. Dalam tahap ini, kecenderungan manusia untuk melawan, bertarung, atau melarikan diri dari aspek-aspek tertentu dalam kehidupan mulai menghilang. Ada kesadaran bahwa banyak dari perjuangan yang dialami dalam hidup bukan berasal dari keadaan itu sendiri, melainkan dari perlawanan terhadap hidup itu sendiri. Bayangkan sebuah daun yang mengapung di atas sungai. Daripada melawan arus, daun itu menyerah pada aliran. Inilah esensi dari tahap ini, bergerak bersama aliran hidup, bukan melawannya. Menyerah dan melepaskan bukan berarti pasif atau menyerah pada tujuan dan impian.
ini tentang melepaskan keterikatan pada bagaimana seharusnya sesuatu berjalan dan menerima keadaan apa adanya. Ini adalah pengakuan bahwa meskipun Anda bisa mengarahkan perahu Anda tidak bisa mengontrol sungainya. Kesadaran ini membawa cara hidup dan keberadaan baru, di mana tindakan yang diambil bukan karena ketakutan atau keinginan akan hasil tertentu, melainkan dari tempat yang selaras dengan momen saat ini. Tahap ini seringkali membawa rasa kepercayaan yang mendalam pada alam semesta atau kekuatan yang lebih tinggi. Ada keyakinan mendalam bahwa bahkan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, semuanya akan berjalan dengan cara yang tepat bagi pertumbuhan spiritual Anda. Kepercayaan ini bukanlah membabi buta, tetapi dibangun di atas pengalaman mendalam dan wawasan yang diperoleh dari tahap-tahap awal perjalanan spiritual. Secara praktis, penyerahan ini bisa terwujud dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hubungan, ini bisa berarti melepaskan upaya untuk mengubah atau memperbaiki orang lain, menerima mereka apa adanya. Dalam kehidupan profesional, ini bisa berarti melakukan yang terbaik tanpa terlalu terikat pada hasil. Percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik, meskipun mungkin tidak tampak demikian pada saat itu. Proses melepaskan juga melibatkan pelepasan identitas, keyakinan, dan pola lama yang tidak lagi melayani Anda. Ini seperti membersihkan kamar yang berantakan, memberi ruang bagi energi baru dan segar untuk masuk. Proses pembersihan ini bisa menjadi emosional, karena seringkali melibatkan pelepasan aspek-aspek identitas yang telah Anda pegang erat untuk waktu yang lama. Tahap ketujuh, pencerahan dan pengabdian. Tahap akhir dalam perjalanan spiritual mewakili puncak perkembangan spiritual. Ini adalah keadaan di mana diri individu melampaui kesadaran yang lebih tinggi, ditandai oleh perasaan damai yang mendalam, cinta tanpa syarat, dan kesatuan dengan seluruh eksistensi. Tahap ini bukan hanya sebuah akhir, melainkan awal baru, di mana individu yang tercerahkan hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan dunia, didorong oleh tujuan yang melampaui keuntungan pribadi. Dalam keadaan pencerahan ini, ada pemahaman mendalam bahwa diri kita tidak terpisah dari seluruh alam semesta. Ini adalah kesadaran bahwa Anda adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Dan kesadaran ini membawa tanggung jawab yang mendalam terhadap kesejahteraan semua makhluk. Pengabdian dalam konteks ini bukanlah kewajiban atau tugas. Itu adalah ekspresi alami dari cinta dan belas kasih. Tindakan yang diambil pada tahap ini dipenuhi dengan kebijaksanaan dan rasa kejelasan yang mendalam. Ada pengakuan bahwa membantu orang lain tidak terpisah dari membantu diri sendiri, karena semuanya saling terhubung. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti melalui pengajaran, penyembuhan, kepedulian terhadap lingkungan, atau bahkan melalui tindakan kebaikan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Pencerahan dan pengabdian adalah tahap di mana perjalanan spiritual mencapai lingkaran penuh. Ini adalah kembali ke dunia, tetapi dengan visi dan tujuan baru. Individu yang tercerahkan berfungsi sebagai mercusuar cahaya, membimbing orang lain menuju jalan mereka, bukan dengan mengkhotbahkan atau mengubah, melainkan dengan menjadi contoh hidup dari kebenaran spiritual dalam tindakan mereka. Sekian untuk video kali ini. Pada akhirnya, perjalanan spiritual adalah sebuah siklus transformasi yang tak pernah berakhir, membawa kita dari kebangkitan kesadaran hingga pencerahan dan pengabdian. Setiap tahap mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita sendiri, hubungan kita dengan alam semesta, dan tujuan kita di dunia ini. Melalui proses kebangkitan, penemuan, penyerahan, dan pencerahan, kita mendekati pemahaman yang lebih dalam dan rasa kebersamaan yang lebih kuat dengan segala sesuatu di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton.